haleluya. Beberapa jemaat kita izin tidak bisa hadir hari ini. Kita berdoa supaya mereka mengalami pertolongan Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan semuanya diberkati hari ini. Amin. Amin. Semuanya kita pasti mengakui ya bahwa Tuhan memberkati kita hari ini karena terbukti kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan baik-baik saja. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini saya bawakan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Mungkin ayat ini adalah ayat hafalan bagi Bapak Ibu Saudara, tapi hari ini kita mau ingat ayat ini untuk lebih lagi menegaskan di dalam kehidupan kita tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya setiap hari kita semakin kuat dan semakin penuh dengan ucapan syukur dalam jalan-jalan yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Oke, baik. Sudah ketemu semuanya? Ya. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Hari ini hanya satu ayat, 1, 2. Dengan lantang kita baca 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Sekali lagi dengan lebih yakin. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi setiap kita semuanya. Bapak Ibu, dalam segala jalan yang kita lalui, dalam segala proses kehidupan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, suka ataupun duka yang kita alami, kita harus menetapkan hati kita, mengambil keputusan untuk selalu bersyukur. Amin. Tapi tidak mudah. Tidak mudah, tetapi bisa. Ya, kita harus banyak belajar untuk mempercayai firman Tuhan ini. Ya, kita harus banyak belajar untuk mengakui bahwa rancangan Tuhan indah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena memang tidak mudah untuk mengakui rancangan Tuhan indah dalam hidup kita. Karena ketika kita berada di dalam kondisi yang tidak kita inginkan, ketika kita berada dalam kondisi yang kita tidak harapkan, ya, kita tidak mudah berpikir rancangan Tuhan indah bagiku. Tetapi kita harus belajar untuk mempercayai. Kita harus belajar setiap hari, proses demi proses yang kita alami. Kita harus bisa meneguhkan hati kita dengan ayat ini, bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena ketika Ia, yaitu Tuhan, menciptakan kita, Ia sudah menetapkan kita, Bapak Ibu Saudara. Ia sudah menetapkan kita untuk satu tujuan, memiliki rancangan. Dia punya pertimbangan khusus, Dia punya detail-detail yang khusus yang akan Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Cuman hanya kadang-kadang ketika pertimbangan-pertimbangan atau detail-detail yang Tuhan tetapkan untuk Dia kerjakan dalam kehidupan kita, kita tidak mudah menerimanya. Tapi dengan membaca Yeremia 29 ayat 11 ini, maka kita tahu bahwa Tuhan telah merancang kita dengan begitu rupa, dengan begitu luar biasa, dan begitu teliti, sampai kita dibawa kepada rencana, yaitu rencana yang sempurna, yaitu rencana damai sejahtera
membuat hidup kita penuh dengan harapan. Ya, apa rencana Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Apa rencana Tuhan? Kita hanya melihat ayat ini hari ini, ya, Yeremia 29 ayat 11 ini. Dari sini apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Rencana Tuhan jelas dikatakan di sini, ya, yaitu 1, 2, 3 rancangan damai sejahtera. Dalam bagian A dikatakan, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi secara khusus Tuhan telah mengatur sedemikian rupa rancangan untuk setiap kita pribadi. Sudah ada rancangan untuk saya, sudah ada, ya. Untuk Ko Adam sudah ada, untuk Pak Tekwi ada, ya. Untuk Pak Yulianto ada, untuk kita semua sudah Tuhan tetapkan satu tujuan khusus yang luar biasa untuk setiap kita. Lalu pertanyaannya, kalau di sini dikatakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Sekarang pertanyaannya, ya, jika rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, lalu kenapa kondisi yang saya alami setiap hari lebih banyak tidak damai, lebih banyak kesulitannya, lebih banyak kekhawatirannya, lebih banyak ketidaktenangannya, oleh karena pergumulan yang dihadapi? Lebih sering keputusasaan, lebih sering kehilangan harapan. Bagaimana dengan firman Tuhan ini? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kita seolah-olah, kondisi kita seolah-olah terjebak dalam suatu kondisi, ya, yang terombang-ambing, yang dalam kebingungan, tidak pasti. Seperti yang Tuhan katakan, rancanganku yaitu damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Ini benar-benar satu kepastian yang luar biasa. Tetapi ketika kita menghadapi jalan kehidupan ini, kok kayaknya tidak ada kepastiannya, kok terombang-ambing, ya. Bahkan ketika kita belajar mengikuti firman Tuhan, Dia berkata, ketika kau berseru, maka aku akan menjawab. Lalu kita belajar mengikuti, belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Lalu terjadi juga, kita sudah berseru seperti yang Dia ajarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita memang tidak dapat kita pahami, tidak mudah kita pahami dengan sempurna, ya. Kita mungkin hanya bisa memahami bagian kulit-kulitnya aja, sedikit terlihat, gitu ya. Contohnya kalau kita melihat gedung gereja ini dari luar, kita hanya tahu bahwa gedung ini punya pagar hijau, ya. Ada bagian tengahnya yang tinggi, tapi bagian dalamnya kita tidak tahu. Di dalamnya ada alat musik, ada tangganya, ada AC-nya. Kita hanya bisa melihat sedikit, ya. Begitu tingginya pemikiran Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita memang tidak mampu menjangkau cara berpikir Tuhan untuk hidup kita. Sehingga karena ketidakpengertian kita, ketika Tuhan membawa kita kepada prosesnya, kita tidak mampu untuk menerima. Kita tidak mampu untuk menjalani. Itulah sebabnya kita bertanya-tanya dalam kebingungan. Di manakah rancangan Tuhan damai sejahtera ini? Tapi yang perlu kita pahami pada saat ini adalah kita belajar pegang firman Tuhan ini, ya.
sejahtera. Sekalipun keadaan sungguh sangat menantang, keadaan kita sangat menantang banget. Wah, sangat sulit, sangat tidak kita suka. Ya, tapi belajarlah untuk mempercayai Tuhan. Ini tidak mudah, tidak segampang berbicara. Ya, butuh proses untuk kita setiap hari datang kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya rancangannya itu yang ada di dalam hatinya Tuhan, yang ada di dalam pikirannya Tuhan, kita sedikit demi sedikit bisa memahami. Saya merasakan sendiri Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi suatu kondisi, saya hanya bisa melihat bagian luarnya saja, sehingga hati kita kadang berontak, ya. Tetapi kalau kita masuk di dalam hadirat Tuhan, pelan-pelan Dia akan mengajar kita, pelan-pelan Dia akan memberitahukan kepada kita apa maksud Tuhan, sehingga kita bisa sedikit demi sedikit belajar menerima dan mempercayai, dan hati kita belajar lebih yakin kepada Tuhan. Tapi kalau kita nggak datang Bapak Ibu kepada Tuhan, ya, nggak datang kepada Tuhan, mustahil saya bilang. Kenapa? Karena yang akan berkembang itu adalah pemikiran kita. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, maka yang akan berkembang dalam pikiran kita adalah rencana Tuhan, hatinya Tuhan. Ya. Ketika kita datang, ketika saya datang kepada Tuhan, banyak yang bisa saya pelajari untuk bisa membawa saya untuk memahami rencana Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah melihat ujung daripada hidup kita. Ujung-ujungnya ini bagaimana nantinya, ya? Dan karena ini adalah rencana Tuhan, Dia komitmen Bapak Ibu. Ini menunjukkan suatu komitmen untuk setia membawa kita sampai kepada rencana itu. Jadi jangan sampai berpikir, wah rencana Tuhan indah, tapi sekarang saya sedang dalam kesulitan dan rencana Tuhan sudah tidak terjadi lagi dalam kehidupan saya. Ya, jangan Bapak Ibu. Ya, hari ini kita belajar. Mungkin bukan masalah yang kita bisa bicarakan. Mungkin kita punya karakter buruk, ya, tidak cocok untuk masuk dalam rencana Tuhan. Contohnya cara berpikir kita. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Apapun kondisi kita, seburuk apapun keadaan kita, jalan yang pernah kita lalui adalah satu jalan yang salah. Tetapi untuk hari ini kita belajar, kalau kita mau kembali, ya, kepada Tuhan, ingat rancangan ini akan kembali dipulihkan dalam hidup kita. Amin. Kadang-kadang memang sulit Bapak Ibu, mungkin kita bisa menerima, tapi orang lain bisa terima enggak? Contoh, ketika saya melakukan satu kesalahan, contohnya satu dosa, ya, mungkin ketika saya datang kepada Tuhan, lalu saya dengar firman Tuhan, Tuhan, walaupun dosamu sebesar sangat banyak, Tuhan mengampuni. Oke, saya terima kasih Tuhan. Lalu pandangan orang gimana? Nah itu kan Ibu Mutiara yang berdosa, ya. Ini menyerang Bapak Ibu Saudara. Ini akan sangat-sangat menekan hidup kita. Mungkin ketika kita datang kepada Tuhan, kita bisa terima kasih Tuhan, Engkau menerima aku. Tapi orang luar, dalam pandangannya, intimidasi Bapak Ibu itu sangat menekan. Bagaimana caranya kita keluar dari kondisi ini? Ya, kita harus kembali. Hanya firman Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari kondisi itu. Hanya firman Tuhan yang bisa memulihkan kita dari keadaan itu. Hanya firman Tuhan yang bisa mengusir semua perkataan-perkataan yang menjebak hidup kita, sehingga kita tidak bisa bergerak dalam rencana Tuhan. Tuhan sangat mudah sekali menerima kita. Tuhan sangat mudah sekali
terus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Saya bersyukur kepada Tuhan, ya. Kalau ketika kita datang kepada Tuhan, ketika saya datang kepada Tuhan, saya bisa mendapatkan pengajaran-pengajaran dari Tuhan yang bisa menguatkan hati saya. Mari kita ingat, Dia sudah punya rancangan yang sudah Dia tetapkan. Wow, amin. Terima kasih Tuhan. Rancangan yang sudah Engkau tetapkan dalam hidupku pasti akan terjadi di dalam nama Yesus. Nah, ketika kita belajar memperkatakan ini, apapun kata dunia, Bapak Ibu Saudara, ya, itu akan lenyap. Dan setelah itu kita harus percaya bahwa Dia, yaitu Tuhan yang punya rancangan itu, Dia akan berkarya untuk menjalankan rencana itu dalam kehidupan kita. Dia akan jalankan sesuai dengan rencananya, detail demi detail yang sudah Dia tetapkan, sehingga kita bisa sampai ke tujuan Tuhan. Memandang rencana Tuhan, Bapak Ibu, dan melihat keadaan kita mungkin sangat bertolak belakang, tidak mudah disinkronkan, ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Harus kenal Tuhan kita dulu, ya. Mari kita kenal Tuhan kita. Siapa Tuhan yang kita sembah? Siapa Tuhan yang kita sembah? Dia Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya rancangan dan siap mengerjakannya dalam kehidupan kita dan membawa kita kepada damai sejahtera. Itulah Tuhan yang kita sembah. Punya rancangan khusus, jadi tidak sembarangan. Oh, Mutiara, sini kau melayani aku. Setelah itu saya ikut dia, terus masih mikir lagi, kamu mau saya apain ya? Mau kemana ya kamu saya arahkan? Enggak. Tetapi Tuhan sudah punya rencana khusus dan sudah sempurna dan sudah ditetapkan hasilnya, Bapak Ibu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah Tuhan tetapkan, kita setia. Kita harus datang kepada Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan, ya. Kita harus mengikuti, kita harus masuk dalam rencana itu. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, bagaimana? Ini yang perlu kita pelajari. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam rencana Tuhan itu? Kita boleh berdoa kepada Tuhan, kita boleh beriman kepada Tuhan, kita boleh berseru kepada Tuhan, kita boleh memperkatakan kebenaran firman Tuhan seperti yang sudah saya katakan. Aku percaya Tuhan telah tetapkan rencananya dalam hidupku dan itu pasti akan terjadi. Tapi tidak secepat yang kita pikirkan, ya. Lalu kalau tidak secepat yang kita pikirkan itu terjadi, bagaimana sikap kita? Apakah kita akan ngotot mendesak, ya? Ketika kita dalam pergumulan, Tuhan tolong ini harus. Boleh, kita boleh minta Tuhan tolong ini, tolong, ya. Tapi kalau Tuhan belum lakukan, apa sikap kita? Apakah kita akan ngambek, kecewa, ya? Kita boleh minta apa yang kita harapkan untuk keluarga kita, supaya suamiku ini berubah Tuhan, supaya anakku ini berubah, supaya istriku ini baik, supaya pekerjaanku lancar, supaya aku mendapat pasangan hidup yang baik, supaya pelayanan di tempat ini luar biasa, semua boleh bersatu. Kita boleh berseru kepada Tuhan seperti ini. Lalu kalau belum terjadi bagaimana? Yang bisa kita lakukan hanyalah, ya, tetap percaya kepada Tuhan dan silahkan menangis, tapi menangis kepada Tuhan. Amin. Bukan ngambek gitu loh. Bukan menjadi ngambek ini seperti apa sih ya? Mundur
tidur. Nggak mau inilah, nggak mau itu, jangan. Tapi kita belajar setia di dalamnya. Tujuan Tuhan adalah damai sejahtera. Kalau ketika kita tidak setia di dalamnya, kita keluar dari rancangan itu, Bapak Ibu. Kita keluar dari rancangan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ayo mendekat kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan perjelas rencananya dalam kehidupan kita. Saya ingat ketika saya tidak bisa menerima keputusan Tuhan, ketika saya punya anak yang kedua, Cleon, yang saya itu berharap banget punya anak perempuan yang kedua. Kenapa? Karena sebelum saya menikah pun saya sudah membayangkan punya anak perempuan. Ternyata anak pertama laki-laki, lalu anak kedua, wah, saya pokoknya kayaknya harus gitu, harus ada perempuan gitu, ya. Jadi sampai dia lahir, bersyukur ya pasti bersyukur. Apalagi kalau lihat kayak Darren ya, mulutnya kecil, imut, jari-jarinya kecil, senang banget lihatnya ya kan, gemes banget. Bersyukur sekali, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati saya. Ya, kenapa? Karena ini loh, harapan saya itu loh, gak dikasih. Saya kepingin punya anak perempuan sampai sudah di rumah, Bapak Ibu, masih mengganjal di dalam hati, masih ada. Sampai suatu ketika saya berdoa di sini, tetap masih ada, padahal anaknya sudah kita gendong-gendong, ya. Ini karena memaksa gitu ya. Belum memahami rencana Tuhan. Kenapa kita memaksa? Padahal sudah dikasih jawaban dari Tuhan. Karena belum memahami rencana Tuhan. Lalu saat saya berdoa di sini, ini benar di sini saya posisinya dulu. Saya berdoa sama Tuhan, lalu Tuhan ingatkan, kenapa hatimu seperti itu? Ya, untuk apa kamu memaksa anak perempuan? Sampai kayak ini padahal anaknya sudah ada loh, ya. Lalu saya kasih tahu, Tuhan dari dulu saya kepingin banget anak perempuan. Terus anaknya itu kan lucu gitu loh kalau perempuan. Terus nanti saya punya teman untuk masa tua, kan gitu ya. Lalu Tuhan jelaskan kepada saya. Jadi kalau kita belum mengerti Bapak Ibu, kita sulit untuk menerima. Walaupun kita bersyukur, tapi tidak 100% hati itu plong gitu ya. Ada genjal-genjalnya gitu ya. Lalu Tuhan menjelaskan apa? Kamu minta anak hanya untuk rencanamu yang sekecil itu. Hanya untuk sekecil itu. Aku harus kasih anak untukmu. Kamu minta anak untuk apa? Untukmu atau untukku? Tuhan ngomong gitu. Kamu punya anak untuk siapa? Untuk kepentinganmu atau untuk kepentinganku? Kamu punya anak, rencanamu hanya sekecil itu. Aku punya rencana untuknya. Rencanaku adalah rencana besar yang sebaiknya dilakukan oleh seorang laki-laki. Oh, ini benar Bapak Ibu. Saya terima ini. Baru oh iya, dia memberikan pemahaman kepada saya. Lalu saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau seandainya dia dijadikan anak perempuan, tapi rencana Tuhan adalah seharusnya laki-laki yang melakukan, kan kasihan dia. Ya. Masa hanya untuk jadi tempat masa tuamu kalau minta anak? Anak itu adalah sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Tugasnya bukan hanya untuk kepentingan kita, memuaskan keinginan kita, tetapi kita diberikan anak untuk memuaskan hati Tuhan. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Belajar setia. Lalu saya juga mengeluh, ya. Setelah itu saya mengeluh. Ini mungkin mau tolong di skip ya. Nah, setelah itu saya mulai mengeluh, ya. Jadi dalam segala sesuatu kita bisa merasakan damai sejahtera hanya kalau ketika kita datang kepada Tuhan. Kalau kita hanya mengeluh, contohnya ketika saya mengeluh, saya tidak berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya tidak bertanya kepada Tuhan, saya hanya bawa cara
begini Bu, nggak bisa terima, ya. Tapi kita harus datang kepada Tuhan, kita harus terima langsung dari Tuhan. Ada juga seorang hamba Tuhan ngomong, curhat kepada saya, ngomong begini, saya sudah mendengarkan pengajaran hamba Tuhan, tapi hati saya ini nggak bisa. Tetap aja saya merasakan down. Memang tidak bisa, saya bilang. Caranya hanya kamu yang dapat sendiri dari Tuhan. Kamu harus dapat sendiri. Gimana caranya? Loh, kamu harus banyak berdoa kepada Tuhan. Kamu harus banyak merenung di hadapan Tuhan, supaya Dia menjelaskan secara khusus kepada kamu. Karena satu firman penjelasannya bisa banyak. Penjelasannya kepada saya bisa berbeda, penjelasannya kepada Pak Alex bisa berbeda dengan hanya satu ayat. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan terburu-buru ya untuk mengambil keputusan kalau kita belum bersungguh-sungguh membawa di dalam doa. Karena keputusan manusia cenderung salah, Bapak Ibu. Karena kenapa? Kita akan membawa pemikiran kita. Tetapi walau apapun yang kita kerjakan, walau itu terlanjur salah atau kita mengalami pergumulan yang tidak selesai, ingatlah yang pertama bahwa rancangan Tuhan ada untuk kita, sudah ditetapkan, ya, sudah ada. Jadi kita nggak perlu bingung lagi, ya. Kita hanya perlu mengatur hidup kita supaya kita bisa menerima, supaya kita bisa menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dengan damai, tentu dengan damai. Karena kalau belum damai, berarti kita belum bisa menerima. Dengan hati tenang, wah hati saya tenang-tenang aja itu Bu, ya. Bapak Ibu, kalau kita sedang dalam keadaan biasa, hati tenang itu normal, ya. Orang yang gak punya Tuhan pun kalau tidak sedang dalam masalah, pergumulan, tidak sedang dalam badai, hati tenang itu biasa. Puji Tuhan Bu, hati saya tenang selama ini. Ya kalau gak sedang dalam masalah, hatinya tenang, itu biasa. Tapi ketika kita berada di dalam badai, lalu hatinya tenang, nah ini yang Tuhan mau Bapak Ibu, untuk kita belajar. Ketika ada badai, hati kita bisa tenang. Siapa yang bisa bikin tenang? Gak ada, kecuali kita datang kepada Tuhan. Gak ada yang bisa bikin tenang. Ketika hati kita tidak tenang, apa sikap kita? Pasti Bapak Ibu Saudara, sikap kita gak karuan, ya. Kalau hati kita sedang panas, sedang gelisah, sedang tidak tenang, itu yang kita lakukan sikapnya itu tidak karuan, gak jelas, ya. Karena itu adalah bawaan dari daging kita. Jadi oleh karena itu, ketika kita belajar untuk mempercayai Tuhan, mengenal Tuhan, bahwa rancangan Tuhan itu sudah ditetapkan dan damai sejahtera, dan Tuhan berkomitmen untuk melaksanakan, menuntun kita dalam rencana itu, maka kita akan mampu menerima keputusan-keputusan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita dengan hati yang tenang, Bapak Ibu. Damai itu seperti apa sih? Damai itu seperti apa sih? Damai itu adalah ketika kita punya hubungan yang baik, kita akan damai. Maka damai sejahtera yang Tuhan mau di sini adalah kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan merasakan damai, saling mengasihi. Kalau kasih Tuhan sudah terbukti untuk kita, Dia telah mati untuk kita. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kasih kita bisa dibuktikan kepada Tuhan? Apakah cinta kita bisa dibuktikan? Bagaimana saya membuktikan cinta saya kepada Tuhan? Bagaimana caranya? Cara kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan adalah dengan taat kepada Tuhan, ya. Dengan taat kepada Tuhan. Bagaimana caranya aku menunjukkan ketaatanku kepada Tuhan? Contohnya salah satu kebenarannya, ikuti perkataannya dan lakukan. Contohnya seperti
setia. Setia kepada Tuhan. Setia. Bagaimana caranya setia? Ini lagi pertanyaannya. Setia ini aku sih setia. Seperti yang sering saya sampaikan di tempat ini. Ada dulu yang seorang ibu yang saya layani. Dia bilang, ya, Mutiara, gak apa-apa ya, saya tidak usah ke gereja, tapi hati saya tetap sama Tuhan. Dia bilang gitu. Gak pernah ke gereja, tapi dia bilang hatinya tetap kepada Tuhan. Gak apa-apa ya Mutiara, saya dengarin radio kok. Ya, dia bilang gitu. Kemarin konsel kita ngomong, Tuhan memang melihat hati, tetapi harus bersamaan dengan tindakan. Salah satu tindakannya adalah mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau hanya percaya di dalam hati, itu iman tanpa perbuatan. Kita ngomong percaya, lalu kita harus tunjukkan kita setia kepadanya. Bagaimana kita menunjukkan kita setia kepada Tuhan? Bagaimana caranya? Bukan hanya dengan aku tetap menjadi orang percaya, hatiku tetap kepada Tuhan, bukan. Tetapi kalau secara khusus orang yang dianiaya, dia setia kepada Tuhan. Walaupun dia dianiaya, dia tetap bilang aku percaya Yesus. Ini adalah kesetiaan. Tapi secara umum, bagaimana kita membuktikan bahwa kita adalah seorang yang setia? Setia di dalam gereja lokal. Disinilah kita membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Semua tantangan di dalam gereja lokal itu adalah tugas kita, bukan tugas saya. Tugas kita semua. Ibarat satu keluarga, Bapak Ibu, ya. Jadi oleh karena itu, setiap pergumulan di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, apa yang harus kita lakukan? Kita selesaikan bersama kan. Contohnya saya, orang tua saya, atau terlalu jauh ya, saya dengan anak-anak saya, contohnya kan kita sendiri yang bergumul. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus berdoa. Yuk kita berdoa. Apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus bekerja bersama-sama. Yuk kita bekerja bersama-sama. Baru, ya, itu namanya kita setia. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita membuktikan kita berada dalam rancangan Tuhan, yaitu dengan taat dan setia kepada Tuhan. Ada goncangan di dalam rumah tangga, biasa kan punya goncangan di dalam biasa rumah tangga. Apa yang harus kita lakukan? Apakah anak sulung berangkat, anak bungsu berangkat, ya, hancur ya. Tetapi keluarga itu bersatu dan hanya Tuhan yang bisa memulihkan. Cara utama selalu saya sampaikan di tempat ini, penyelesaian masalah. Cara yang pertama adalah harus dan wajib berdoa. Jangan ambil cara yang lain dahulu, ambil cara pertama dulu, yaitu berdoa, supaya Tuhan berikan hikmat bagaimana kita mengambil tindakan. Kalau tidak, kita akan mengalami bertambah-tambah masalah-masalah yang lain, Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu jangan sampai salah mengambil cara. Mari kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, khususnya untuk kita secara pribadi, semuanya Tuhan ambil bagian untuk membawa kita kepada rencana Tuhan. Amin. Amin. Jadi oleh karena itu siapkan hati, masuk terus dalam rencana Tuhan, supaya kita semua bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa bersama, kita akan menyembah terlebih dahulu. Kita nyanyikan pujian. Haleluya. Lagu terakhir, ku yakin saat kau berfirman.
Ya, haleluya. Ku yakin saat kau beriman, ku menang saat kau bertindak. Hidupmu hanya ditentukan oleh perkataan
terjadi dalam hidup kami yang kami tahu adalah rancangan Tuhan indah dalam hidup kami. Apapun keadaan kami pada saat ini, sekalipun terlihat rusak, tapi yang kami tahu adalah bahwa kami adalah manusia sejati yang Tuhan tetapkan untuk menjadi orang-orang yang diberkati, yang Tuhan tetapkan untuk menjadi orang-orang yang dipulihkan, yang Tuhan tetapkan untuk menjadi orang-orang yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau belajar untuk mempercayai rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau belajar mengakui rencana-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu pada saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berikan kuasa-Mu atas kami untuk kami mampu menerima setiap tugas dan tanggung jawab, setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Biar kami boleh belajar taat dan setia kepada Kristus, melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam Engkau yang memberikan pengajaran kepada setiap kami pribadi, Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian kepada setiap kami pribadi. Oh, sinar dari surga menerangi hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus Kristus. Biarkan kami mampu menerima apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap serangan-serangan daripada si musuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Kami halau dari pikiran kami halau dari tempat ini, kami halau dari kehidupan kami halau dari pekerjaan kami halau dari pekerjaan Tuhan di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ya rahata karalabaya shikarana karalabaya sanana karalabaya sana. Borabata karalabaya sanana karalabaya sanana karalabaya sana. Harabata karalabaya sana. Hamba berdoa, hamba melepaskan hikmat dari surga turun atas seluruh kami yang hadir pada malam hari ini dalam nama Yesus, supaya hikmat Tuhan mengajar kami masing-masing dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dalam setiap keadaan kami mengambil keputusan supaya semuanya terjadi adalah untuk kemuliaan Tuhan. Supaya yang kami lakukan bukan untuk kepentingan kami pribadi, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk semua yang melayani. Terima kasih untuk anak-anak yang Kau berikan kepada kami, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang Tuhan tetapkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang hebat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biar urapan mengalir dalam setiap hidup kami masing-masing, sehingga urapan itu yang mendorong kami untuk menjadi orang yang taat kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Apapun pergumulan seluruh umat-Mu di tempat ini, dalam keluarga mereka, dalam masa depan mereka, dalam pergumulan secara khusus, secara pribadi, mungkin tentang penyakit mereka, mungkin tentang masa depan mereka, mungkin tentang keuangan atau pekerjaan mereka, Tuhan Engkau yang menjelaskan bahwa rancangan-Mu indah, pada waktunya akan nyata kemuliaan Tuhan bagi setiap orang yang setia masuk di dalam rencananya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau tetap berada dalam rencana-Mu. Oleh karena itu, tuntun kami Roh Kudus. Kami buka hati kami. Kami mau hidup di dalam pimpinan-Mu. Roh Kudus ajari kami. Kami siap mendengarkan tuntunan-Mu setiap hari. Kami buka telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu. Kami buka pikiran kami untuk menampung dalam nama Tuhan Yesus apa yang sedang mau Kau sampaikan. Dan kami buka hati kami untuk menyimpan perkataan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami hidup bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan hidup kembali. Puji nama Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan. Kita tahu rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera dan rancangan kecelakaan dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalaupun terjadi hal tidak mengenakan
dalam setiap kehidupan kita. Kita hidup benar di hadapan Tuhan, percayalah itu seizin Tuhan percaya dalam setiap kehidupan kita untuk memurnikan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kami mengundang untuk persembahan untuk mempersiapkan diri bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Kau sudah pimpin dalam ibadah ini Tuhan Yesus, dan Roh Kudus sudah mau mengamalkan dalam ibadah awal, pertengahan sampai akhir. Tiba saatnya kami memberi persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan bawaan kami menjadi persembahan yang berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus, dengan berkat rohani, berkat jasmani, kasih, sukacita, damai sejahtera surgawi melimpah mengalir dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati. Kemudian hari Minggu ada ibadah sekolah Minggu jam 9 pagi dimulai tempat ini, kembali ibadah ayat jam 5 sore tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu datang tepat waktu dan kita memberikan hati, jiwa, roh, tubuh kita sebagai persembahan yang kudus untuk berhamba di hadapan Tuhan dengan belajar untuk tepat waktu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Doa berkat kami serahkan kepada Ibu Pendeta Mutiara Sirait. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita agungkan Tuhan kita berikan yang terbaik, kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Oh,
bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus, berkati anak-anakmu yang sudah ambil bagian melayani Engkau pada hari ini, dan berkati seluruh umatmu yang hadir pada malam hari ini. Biar uraplah Tuhan memberikan gairah di dalam hati kami, untuk kami boleh lebih lagi menyala-nyala datang kepada Tuhan, bersemangat untuk taat kepada Tuhan, bergairah untuk mengikuti rencana Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan kita. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat. Haleluya, haleluya. Dikuasai Engkau dengan Roh Kudusnya, dibuatnya Engkau mampu mengikuti rencananya, dikuatkannya hatimu, dan diperlengkapinya Engkau dengan selengkap senjata Allah, sehingga Engkau mampu menghadapi setiap tantangan di depanmu dengan membawa kemenangan. Diteranginya mata hati dan di pikiranmu, disingkirkannya segala kegalauan di dalam hatimu, ditenangkannya hatimu, dan dilimpahinya Engkau dengan damai sejahtera dari surga. Diberkatinya apa yang Kau kerjakan, dan dibuatnya mulutmu penuh dengan pujian kepada Tuhan, dan diberikannya hatimu, hati yang siap melakukan pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai Kau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.